Hai guys, balik lagi bareng gue Agatha and welcome to Pijar Dedikasi. Show off, gaya-gayaan, cari aman. Nampaknya nggak pas nih kata-kata ini jika disematkan ke penerima pangkat tituler TNI. Kita semua pasti tidak menyangka dengan sosok artis yang satu ini. Ya, Deddy Corbuzier, yang baru-baru ini diberi pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Podcaster dengan nama asli Deddy Cahyadi Sunjoyo, selain menerima pangkat Letkol Tituler, sebelumnya adalah Duta Komcat alias komponen cadangan, yaitu program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau PSDN. Mobilisasi Komcat dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI dan di bawah kendali Panglima TNI. Tentu bukan orang sembarangan ya yang bisa mendapat pangkat tituler seperti Om Ded ini. Kira-kira gue bisa nggak ya? Menurut juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa gelar Letkol Tituler itu diberikan karena kemampuan terkait kapasitas komunikasi di sosial media. Kemampuan dan performance Deddy tersebut diharapkan akan dapat membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI tentunya dalam rangka menjaga pertahanan Republik Indonesia. Perihal penempatan, ia akan ditempatkan di unit yang cocok, yaitu Dinas Penerangan TNI. Wow, luar biasa sekali bukan? Tentu banyak pihak yang dapat menafsirkan masing-masing maksud kemampuan Deddy Corbuzier dalam komunikasi tentunya. Bisa dari aspek followers, performance, dan mungkin kadang-kadang kontroversinya ya. Anyway, coba kita bandingin dengan orang-orang yang pernah dapat pangkat yang sama nih. Dilansir dari kumparan.com, ada beberapa tokoh yang sebelumnya juga pernah mendapat pangkat yang sama, di antaranya 1. Muhammad Idris Sardi yang merupakan pemain biola legendaris. Ia mendapat gelar Letnan Kolonel Tituler di tahun 1996. Pemberian pangkat ini dilakukan karena ia diminta untuk memberikan pelatihan dan memperbaiki Korps Musik TNI AD. Yang kedua, ada 3 orang pilot Garuda Indonesia yang bernama Vira Nugraha Paranta Sumakno, Dodi Darmawan, dan Hilman Nugrah. Dilansir dari harian haluan.com, ketiganya mendapat gelar Letkol Tituler karena mereka pernah menerbangkan pesawat RI-1, yang mana jenis pesawat ini merupakan pesawat militer. Pada saat pembelian pesawat kepresidenan BBJ-2, tidak ada penerbang TNI Angkatan Udara yang memiliki rating pesawat tersebut. Sehingga TNI Angkatan Udara harus mendatangkan beberapa instruktur yang memiliki rating pesawat tersebut, yaitu ketiga pilot Garuda Indonesia Airlines tadi itu ya. Nah, jadi bagi masyarakat yang masih bingung, cerita tadi bisa jadi informasi mengenai pemberian pangkat tersebut ya. Lalu ada juga nih penjelasan secara hukumnya, bahwa pangkat tituler itu diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas. Ada batasannya juga nih bagi seseorang yang mendapat pangkat tituler berdasarkan pasal 29. Di antara lain yaitu ada 1. Warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B. Yang kedua, penggunaan pangkat tituler hanya berlaku selama yang bersangkutan memangku jabatan keprajuritan yang menjadi dasar pemberian pangkat tersebut
dan mendapat perlakuan administrasi terbatas. Ketiga, warga negara yang diberikan pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku bagi prajurit. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan Panglima. Karena Om Deddy Corbuzier ini dianggap memenuhi kriteria, maka yang bersangkutan akan terikat dengan aturan militer, termasuk harusnya kehilangan hak pilih selama dia bertugas. Dia juga dilarang untuk berbisnis di segala bidang tentunya. Selain itu, ia diwajibkan mengikuti aturan harian yang telah diterapkan oleh TNI. Nah, seperti yang udah gue mention sebelumnya, penerima gelar tituler TNI Angkatan Darat ini akan mendapat perlakuan khusus berupa administrasi terbatas. Merujuk pasal 29 ayat 2 PP nomor 39 tahun 2010, perlakuan tersebut diberikan selama jabatan atau pangkat belum dicabut, dan dengan demikian penerima gelar akan mendapat fasilitas terbatas seperti penghasilan. Secara umum, penerima pangkat tituler mendapatkan gaji tentunya. Ada dua jenis penghasilan yang diberikan, yaitu berupa tunjangan tituler dan tunjangan jabatan. Besaran tunjangan tituler diberikan sebesar 15% dari gaji pokok prajurit bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil, sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, tidak termasuk tunjangan keluarga. Fasilitas terbatas lainnya ialah berupa rawatan prajurit diberikan sebagaimana berlaku bagi prajurit dan dapat pula diberikan rawatan keluarga prajurit. Oke, segitu dulu episode Pijar Dedikasi kali ini yang bikin banyak penasaran warganet nih. Yang paling penting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari Pijar Dedikasi. Thanks for watching and see you guys!